Salat subuh itu adalah di antara salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah. Dan gak tanggung-tanggung malaikatnya. Malaikat siang dan malam, artinya semua malaikat. Ya. Salat kita dicatat, begitu Anda salat duha itu malaikat pun menyaksikan. Lihat. Ya. Tapi gak semua malaikat. Kan malaikat di pagi saja. Begitu Anda tahajud, malaikat malam saja. Masya Allah. Tapi saat Anda salat fajar, itu langsung bahasanya, bahasa Qur'annya menyebutkan, dipersaksikan, hadisnya merinci. Quran surah 17 ayat 78. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lain disebut salat, subuh khusus disebut dengan Quran. Future. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan salat subuh, malaikat akan selalu datang kumpul. Dan bahasa hebatnya bukan malak tapi malaikah. Ada malakun, ada malaikah. Ya. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia tapi seorang malaikat yang mulia. Satu disebut malak. Kalau banyak disebut malaik. Ini bagian yang pertama. Kedua, saya percepat. Kedua, salat subuh dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, nomor hadis 656. Ya. Itu Masya Allah bernilai pahala semisal sholat semalam penuh, semalam suntuk. Ya. Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin, ya. Siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, ya. Maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Ya. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti sholat 6 jam berturut-turut. Tapi sholat isyanya berjamaah, bukan sendirian. Ya. Maka Anda rugi kalau semalam Anda diberikan pahala dapat setengah malam dengan sholat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ayo yang merasa tadi masih punya banyak dosa, cari amalan untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan amal soleh kita kerjakan, yang jelek ditutup. Apalagi kalau dengan taubat kita lakukan, hilang yang jelek, yang baik muncul, bakal dapat. Ya. Makanya kata para ulama, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Tapi yang paling menarik, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Semalam suntuk, Masya Allah. Ayo, ketinggalan rugi Anda, tinggalan rugi. Ya. Bisa ada yang sholat semalam suntuk, sholat terus gitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa, setidaknya jangan tinggalkan subuh berjamaah. Sayang. Nah, kelihatannya nggak sekarang. Ingat ya, kalau ibadah itu pandangannya iman. Cepat-cepat. Ayo. Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan. Ya. Satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga. Ya, mengantarkan ke surga. Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka. Ya, jadi mengantarkan ke surga. Cara membaca hadisnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh. Ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar. Menjelang maghrib itu mulai dingin. Ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah, sholat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya? Cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main. Ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan. Oh kalau begitu saya sholat subuh aja sama sholat asar kan? Kan pasti masuk surga. Nah itu nggak tepat. Beberapa pertanyaan ya. Yang terakhir, keutamaan sholat. Kita belum mulai sholat ini, baru keutamaannya saja. Ya. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan, sudah tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya, bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten,
konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah, ya, berat jadi ringan, segala terbuka.